Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umra dari kelas D dengan NIM 23030550176. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari analisis kasus yang berjudul kesenjangan pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan dan pasien umum. Mengapa topik ini saya pilih? Karena masih banyak masyarakat yang merasa layanan mereka berbeda hanya karena mereka menggunakan BPJS. Padahal tujuan utama program ini untuk memberikan akses kesehatan yang adil bagi semua orang. BPJS Kesehatan sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dengan tujuan supaya seluruh masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa memandang status ekonomi. Namun, pada praktiknya masih banyak kesenjangan yang terjadi pada pasien BPJS. Misalnya, laporan dari BPJS Watch tahun 2022 mencatat ada 109 kasus diskriminasi terhadap pasien BPJS. Penelitian juga menunjukkan bahwa pasien umum sering mendapat pelayanan yang lebih cepat dan lebih responsif dibanding dengan pasien BPJS. Dari hasil analisis saya menemukan bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa pelayanan BPJS sering dianggap lebih lambat atau kurang maksimal. Yang pertama itu ada proses administrasinya, di mana prosesnya sangat panjang dan sangat terlibat, dimulai dari rujukan, antrian, sampai verifikasi data. Kemudian untuk intensif atau gaji untuk para tenaga kesehatan yang umumnya lebih rendah untuk pelayanan pasien BPJS dibanding dengan pasien umum. Lalu fasilitas kesehatannya juga kadang terbatas, jadi pasien umum bisa saja lebih diprioritaskan saat itu. Dan terakhir, masih ada sebagian tenaga kesehatan yang punya pandangan negatif terhadap pasien BPJS. Kadang dia berpikir pasien BPJS itu ribet dan tidak menguntungkan. Jadi akibatnya pelayanannya itu tidak merata, waktu tunggu lama, dan kepuasan pasien pun menurun. Nah, dari situ muncul beberapa tantangan yang harus dihadapi. Ya, salah satunya itu bagaimana kita bisa menjamin semua pasien mendapat pelayanan yang setara, terlepas dari status sistem pembiayaan, entah BPJS atau umum. Setelah itu, kebijakan BPJS-nya perlu lebih realistis lagi dengan kondisi fasilitas di lapangan, dan tentunya saja tenaga medisnya juga harus didukung supaya tetap semangat menjalani dan melayani pasien BPJS. Nah, dari situ terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya yaitu bagaimana menjamin semua pasien mendapat pelayanan yang setara, terlepas dari status pembiayaannya, entah BPJS atau pasien umum. Setelah itu, kebijakan BPJS juga harus lebih realistis lagi dengan kondisi fasilitas di lapangan, dan tentu saja tenaga medisnya juga ini harus didukung supaya tetap semangat melayani pasien BPJS. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama itu menyederhanakan prosedur administrasinya supaya lebih mudah dan tidak berbelit-belit, lebih cepat. Kemudian meningkatkan insentif atau gaji bagi para tenaga medis supaya si tenaga medis ini yang melayani pasien BPJS itu motivasinya meningkat dan lebih semangat lagi untuk melayani. Lalu yang ketiga itu memastikan fasilitas kesehatannya setara, jadi tidak ada lagi istilah pasien umum yang dilayani duluan. Lalu dan terakhir, memberikan pelatihan kepada tenaga medis supaya mereka paham bahwa pasien apapun sistem pembiayaannya itu berhak mendapatkan pelayanan yang sama baiknya. Jadi kalau kita pikirkan itu
kesetaraan dalam pelayanan kesehatan itu bukan soal aturan, tapi soal kemanusiaan. Setiap pasien datang dengan harapan yang sama, ingin sembuh dan diperlakukan dengan baik. Jadi, semoga kedepannya sistem BPJS ini bisa terus diperbaiki agar kesehatan untuk semua benar-benar terwujud. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.